soal makan bergizi gratis layak dievaluasi, termasuk juga soal kampus diberikan hak kelola untuk pertambangan juga dikritik dan tidak diperbolehkan, karena independensi akademik itu dikhawatirkan, dipertaruhkan, dan akademik tidak lagi independen dan tidak lagi kritis kepada kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai tidak efektif dan justru merusak kepentingan bangsa dan negara. Tapi di atas segala-galanya, kalau kita membaca demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mesti dibaca dalam konteks gerakan sosial. Kita tahu bahwa sejak Presiden Soekarno sampai hari ini, mahasiswa itu selalu menjelma sebagai sebuah kelas menengah yang mampu menjembatani antara kepentingan elit dan kelas bawah. Karena posisi mahasiswa itu di tengah, maka mahasiswa satu sisi ngerti dengan isu-isu yang berbau elitis, dan pada saat yang bersamaan, elitisme dan isu-isu yang selama ini ada di elit itu bisa diterjemahkan kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang dalam hal ini, yang tergolong dalam masyarakat bawah, itu juga mampu dideteksi oleh mahasiswa. Karena mahasiswa adalah mereka yang rajin kok turun ke masyarakat, rajin berinteraksi, sehingga seluruh denyut nadi dan kesulitan yang mereka hadapi, kemudian mereka suarakan kepada pemerintah. Bentuknya adalah protes sosial, bentuknya adalah gerakan sosial. Jadi demonstrasi itu adalah gerakan sosial, di mana gerakan itu tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi melalui proses kajian yang cukup komprehensif, kajian-kajian yang cukup mendalam, sehingga demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tentunya dengan harapan supaya Indonesia itu baik-baik saja, memperjuangkan aspirasi masyarakat, di tengah upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan apapun, jangan ada pihak-pihak tertentu, khususnya pihak kelas menengah ke bawah, itu dikorbankan dalam konteks ini semua. Maka tidak mengherankan kalau kemudian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mengusung jargon Indonesia gelap tentu sebagai upaya bagaimana feedback dan kritik di masa-masa yang akan datang. Keputusan-keputusan politik pemerintah itu jangan hanya lip service, jangan hanya sebatas narasi besar, tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama masyarakat yang ada di bawah. Dalam konteks itulah kemudian yang kedua, saya ingin memaknai bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa BMSI hari ini mesti dimaknai sebagai sebuah vitamin, mesti dimaknai sebagai sebuah masukan, mesti dimaknai sebagai sebuah feedback bagaimana kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, yang sekalipun itu diklaim kebijakan yang pro dengan rakyat, mesti hati-hati, jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan yang justru membuat masyarakat di bawah itu tidak adil, masyarakat di bawah itu diperlakukan tidak adil, masyarakat itu tidak terberdaya, dan persoalan yang mereka hadapi itu tidak bisa tuntas. Misalnya soal pemangkasan anggaran, kan banyak yang protes tuh pemangkasan anggaran, karena pemangkasan anggaran itu dikhawatirkan akan terjadi misalnya PHK, biaya pendidikan naik, pendidikan kemudian yang selama ini agak sedikit gampang diakses, tidak lagi gampang bisa diakses, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini adalah sebagai salah satu warning. Apapun judulnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk masa-masa yang akan datang, mestinya harus disesuaikan bagaimana itu semua didesain maksud saya untuk menyelesaikan problem-problem yang selama ini memang tidak tuntas. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah ini yang saya sebut sebagai parlemen jalanan. Kita tentu melihat bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI hari ini dan beberapa hari ke depan sebagai bentuk parlemen jalanan. Karena kita ke depan tidak lagi bisa berharap kepada DPR yang katanya atas nama rakyat, yang katanya yang mulia anggota dewan. Jangan pernah mereka itu berharap untuk menyuarakan aspirasi rakyat. No, karena semuanya sudah menyatakan tegak lurus dengan pemerintah. Semua partai, semua fraksi menyatakan 100%, 100% siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dalam konteks itulah, kalau ada persoalan yang kontroversial, kalau ada persoalan-persoalan yang selama ini bikin gaduh, ada persoalan-persoalan yang merugikan rakyat, jangan pernah berharap DPR yang selalu ngaku-ngaku atas nama Dewan itu akan bersuara lantang dan menyampaikan ini kepada pemerintah. Jangan berharap itu, karena itu tidak mungkin. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun, DPR hari ini adalah DPR yang sami'na wa to'na. DPR yang hanya tegak lurus dan hanya sebatas potensial ya menjadi stempel kepentingan politik pemerintah. Dalam konteks itulah kemudian mahasiswa ke depan pastinya akan menjadi organisasi, akan menjadi sosok yang diandalkan menjadi garda terdepan untuk terus menyampaikan aspirasi, untuk terus menyampaikan kritik
supaya pembangunan ekonomi, pembangunan demokrasi, dan pembangunan pemerintahan di masa yang akan datang ini on the right track. Itulah yang saya sebutkan sebagai check and balances yang dilakukan oleh mahasiswa. Bahkan kalau kita belajar tentang studi-studi gerakan demokrasi, studi-studi yang terkait dengan gerakan sosial, maka mahasiswa, gerakan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa adalah mereka yang kemudian diharapkan menjadi penyeimbang di luar kekuasaan, supaya kekuasaan itu tidak abuse of power, supaya kekuasaan itu tidak sewenang-wenang, dan menjadi pengingat supaya pemerintah itu hanya bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan kelompok, dan bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok para koalisinya. Di atas segala-galanya, mahasiswa itu hanya ingin mengatakan, apapun judulnya kebijakan itu, apapun judulnya koalisi politik itu, yang paling penting rakyat itu harus ditempatkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, selamat datang mahasiswa sebagai parlemen jalanan. Tentu ke depan akan begitu banyak isu-isu yang krusial, isu-isu yang sangat terkait dengan rakyat. Mahasiswa tampil ke depan, menjadi garda terdepan, menjadi corong bagaimana aspirasi itu bisa disampaikan secara terbuka. Saya masih ingat dulu waktu belajar menjadi aktivis, ya menjadi aktivis kurang lebih sekitar 10-12 tahun, ada satu jargon yang saat ini masih saya ingat. Tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Itu adalah jargon yang sepertinya juga sedang dibawa oleh adik-adik mahasiswa yang saat ini tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia. Oleh karena itu bagi saya, demonstrasi mahasiswa apapun judulnya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita melihat sebuah video ya yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya membuat kita cinta dengan orang-orang yang memang sering sekali menyuarakan suatu keadilan, menyuarakan suatu kebenaran, karena minimnya kebenaran dan orang-orang yang jujur di negeri ini sangat sulit untuk kita temukan, dikarenakan mereka lebih fokus untuk keperluan pribadi, lebih fokus untuk keperluan golongan-golongan tertentu saja. Artinya para pejabat pun tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah yang mereka pernah ucapkan ketika mereka dilantik, yang seyogianya mereka dapat menjalankan itu karena itu sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, janji-janji manis dari dulu ya, kita melihat dari setiap orang yang mencalonkan dirinya ya. Setiap orang yang mencalonkan dirinya pastinya mereka memberikan sebuah janji dan memberikan sebuah harapan, dan masyarakat kadang-kadang ya kerap kali mereka termakan dengan janji-janji manis tersebut, yang walaupun realitasnya nanti itu tidak dapat dijalankan dengan baik, itu tidak dapat dijalankan dengan tepat. Program Kabinet Merah Putih, dalam artinya ini dikerjakan oleh Prabowo bersama dengan Gibran, dan mereka juga mempunyai menteri-menteri yang ada. Ketika mereka memberikan sebuah program yang paling prioritas utama, yaitu makanan siang gratis, yang diperuntukkan hanya untuk anak sekolah dan untuk ibu hamil. Apakah ketika itu sudah terrealisasi berjalan dengan baik? Teman-teman, beberapa minggu lalu ketika ada orang yang mengomentari hal ini, kenapa sih menunya berkurang? Kenapa seperti ini pembuatannya? Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo ketika dia kampanye di kala itu. Ini menandakan bahwa masyarakat termakan janji-janji manis yang dibuat oleh seorang Prabowo bersama dengan Gibran. Atas dasar itulah negara kita bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Dan atas dasar itu pun mahasiswa, rakyat Indonesia, buruh tani, bahkan mereka-mereka yang bekerja, mereka-mereka yang sibuk meluangkan waktu turun ke jalan, menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan apa yang mereka rasakan saat ini. Penderitaan menjerit hati mereka. Evaluasi kinerja Prabowo selama 100 hari. Luar biasa teman-teman. Baru 100 hari saja mereka sudah digeruduk massa. Luar biasa kan? Beda dong
Di masa-masa yang dulu mungkin Jokowi beberapa tahun baru di demo. Ini makin ada perkembangan yang begitu pesat. Ini baru 100 hari udah di demo. Nanti 200 hari udah dilabrak di kantornya. 300 hari langsung KO begitu. Ya bisa saja terjadi. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak bisa diam lagi hal ini. Mereka belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang pernah terjadi yang begitu kegaduhan. Ingat, di masa Soeharto. Disampaikan di sini, teman-teman, ya, ofisial Danul mengatakan mahasiswa kritis sudah betul sepakat, tapi masih kurang menurut saya pribadi. Mahasiswa hari ini terlalu konsen dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi mahasiswa hari ini juga lupa bahwa undang-undang perampasan aset para koruptor itu lebih penting ketimbang kebijakan pemerintahan yang ada. Sebab di sanalah uang rakyat semua dicuri oleh para koruptor. Apakah terjadi mimpi negara ini di 2045 menjadi negara emas di ketika masih banyak orang-orang yang memang pejabat-pejabat tersebut mereka masih korupsi, mereka masih melakukan segala cara, mereka masih menindas rakyat? Menurut saya tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu. Komentar lagi, hidup mahasiswa Indonesia. Mahasiswa selalu menjadi agen reformasi satu-satunya. Masa depan negara ada di pundak mereka. Silahkan demo, asal jangan buat keributan atau rusuh. Tunjukkan mahasiswa adalah kaum intelektual yang bisa membuat Indonesia menjadi terang kembali. Berbagai macam hal-hal yang terjadi saat ini. Kenapa cuman mahasiswa sih yang peduli sama negara ini? Kenapa cuman masyarakat yang peduli sama negara ini? Padahal pejabat-pejabat mereka dikasih di sana, mereka duduk di sana, itu diperuntukkan untuk memberikan sebuah kesejahteraan, untuk menjaga negara ini, untuk menjaga masyarakat. Bukan malah mereka fokus berfoya-foya, ya. Mereka memperkaya diri sendiri, mereka menikmati uang negara, santainya duduk di kantor. Padahal mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi masyarakat biasa yang susah untuk mendapatkan makanan setiap hari, yang susah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Janji Gibran, saya ingat sekali di kala itu, waktu kampanye seorang Gibran, wakil presiden, masih calon wakil presiden, dia mengatakan angka pemuda-pemuda ataupun Gen Z dan milenial yang masih pengangguran itu sangat banyak. Artinya dia memberikan solusi di sana. Apa solusinya? Yaitu membuka lapangan pekerjaan. Saya tanya nih, adakah orang-orang yang sudah diambil oleh Gibran ataupun ditunjuk oleh Gibran, ataupun ada program Gibran yang memang itu dibuka dan nantinya generasi-generasi milenial dan Gen Z pun mereka mendapatkan lowongan pekerjaan? Ada? Menurut saya tidak. Saya sendiri pun belum kerja begitu ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.